Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajahi Kali Grogol, Jakarta Barat, di mana saat ini sedang ada proyek yang dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA melalui kontraktor, yakni pembangunan pemancangan seat pile. Sobat Jelajah Jakarta, adapun maksud dan tujuan dari proyek ini bukan keinginan dari Dinas SDA, melainkan permintaan warga setempat untuk mengatasi luapan dari Kali Grogol. Secara setiap kali debit air Kali Grogol ini tinggi, yang terjadi adalah genangan di wilayah ini, termasuk di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Golkar yang tidak jauh dari lokasi proyek ini. Ya, ini salah satu permohonan dari warga untuk mengatasi luapan dari Kali Grogol. Masuk tujuan proyek atau pemancangan sipel ya, ini untuk perkuatan tebing dan mengatasi luapan air dari Kali Grogol. Karena di sini laporannya sering terjadi banjir karena luapan dari Kali Grogol. Ini di RW 01 RT 11 sampai di RT 10. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Mas Tamrin selaku pelaksana dari PT Lesindo Utama Sakti, kontraktor yang melaksanakan proyek pemancangan seat pile ini, pekerjaan pertama kali dilakukan sejak alat masuk di awal Mei 2024 lalu. Setelah melakukan pre-boring, pemancangan pertama baru dilakukan pada tanggal 25 Mei 2024. Kalau alat masuk sih di bulan Mei, sekitar tanggal 15-an kalau nggak salah. Terus baru mulai pre-boring itu di tanggal 20, pemancangan itu di tanggal 25. Nah, kalau mulai pembesian dan backcasting pelcapnya itu tanggal 26 atau 27, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, panjang seat pile yang dipancang sepanjang 420 meter di satu sisi. Kalau Anda melihat di dokumentasi saya ini, sisi yang dipancang yang sebelah kiri dari hilir, yakni ujung jembatan yang ada di belakang kantor DPP Golkar ini, dan hulunya di jembatan di Jalan Kemanggisan Ilir 11 ini. Namun saat mitigasi menurut Pak Ardi, kemungkinan jika ada kelebihan seat pile maka pemancangan bisa saja dilakukan di hulu setelah jembatan ini, Sobat Jelajah Jakarta. Untuk pemancangan ini panjangnya itu 420 meter satu sisi. Itu di sisinya di tepatnya di Kemanggisan Ilir atau di kantornya Golkar. Dari hasil mitigasi kita kemarin, kita 420. Ya kemungkinan kalau ada lebih kita akan ke arah hulunya gitu. Makanya kita nunggu dari yang utamanya, pekerjaan utama kita gitu. Sobat Jelajah Jakarta, di pinggir Kali Grogol ini terutama sisi yang dipancang seat pile ada sejumlah rumah. Tentu saja setiap proyek pemancangan ada dampak bagi wilayah, termasuk di lokasi ini. Oleh karena itulah sebelum proyek dijalankan, baik pihak DSDA maupun kontraktor melakukan sosialisasi. Ya, kita sebelum pekerjaan ini kita mengadakan sosialisasi untuk pemberitahuan akan ada pekerjaan perkuatan tebing ya atau tanggul di Kemanggisan Ilir, tepatnya di Golkar ini. Kita mengadakan sosialisasi karena banyak dampaknya di sini, yaitu rumah-rumah atau pohon-pohon. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Mas Tamrin saat ini masih terus dilakukan pre-boring sambil juga melakukan pemancangan seat pile secara paralel. Saat ini sedang mengerjakan pre-boring, terus pemancangan seat pile-nya sama pekerjaan pelcap, Pak, capping beam, pembesian, backcasting, sama bobokan beton seat pile-nya. Mengenai pre-boring, Pak Bagus Hartono selaku koordinator operator alat berat dari PT Surya Mandiri Perkasa mengatakan pre-boring dilakukan sedalam 15 meter. Agar pekerjaan antara pre-boring dengan pemancangan tidak kejar-kejaran, maka yang dilakukan adalah para pekerja bekerja selama 24 jam secara shift. Ada shift pagi dan juga ada shift malam.
Untuk pre-boring kita di kedalaman 15 meter, per panjang 1 meter kita pre-boring 3 titik untuk memaksimalkan hasil supaya si tiang panjang yang panjang dengan kedalaman 14 meter ini tidak ada terbuang sisanya. Jadi kita cukup untuk pembuangan untuk capping aja. Jadi untuk maksimal pun kita akan melakukan yang namanya kerja shift. Dari shift pertama itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Shift kedua dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi untuk kejar target kita. Untuk pemancangan kita memakai 2 alat, yaitu vibro hammer dan drop hammer untuk mencapai hasil maksimal di kedalaman 14 meter. Sobat Jelajah Jakarta, dalam melaksanakan pekerjaan pre-boring, Pak Bagus mengakui di lokasi Kali Grogol ini terdapat kendala, di mana saat berada di kedalaman 10 meter sampai dengan 11 meter, terdapat tanah cadas. Sebelumnya Anda sudah mendengar dari Pak Bagus, pre-boring harus dilakukan sampai kedalaman 15 meter. Ya, kendala kita kedalaman di sekitar 11 meter, 10 sampai 11 meter itu kita udah nemu tanah cadas, Pak. Makanya kita dibikinlah kerja 2 shift supaya hasil kita maksimal dan dengan percepatan waktu, Pak. Jadi tidak ada waktu yang terbuang gitu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, bagi Anda yang belum paham bahwa di setiap lokasi memiliki kontur tanah yang berbeda-beda. Kalau kita dengar sebelumnya bahwa saat pre-boring baru dilakukan di kedalaman 10 meter sampai 11 meter sudah ada tanah cadas atau yang keras. Bisa jadi di lokasi lain kedalaman yang ada tanah cadasnya sudah di kedalaman 5 meter sampai 7 meter. Biasanya konstruksi tanah itu ada perbedaan di lensa tanah, Pak. Seperti kadang seperti pelana kuda itu, Pak, ada naik turunnya, Pak. Nggak semua sama, pasti ada perbedaan, Pak. Tentu saja dengan pengalaman Pak Bagus dengan tim, tanah cadas yang menjadi tantangan di lokasi Kali Grogol ini bisa diatasi dengan baik. Ya, seperti yang di tempat-tempat lain, kita seperti yang sudah kita alamin kan ya begitu, Pak. Kita dengan perubahan mata, jadi kita untuk cadas dan untuk batu itu kan kita lain-lain, Pak, untuk matanya, Pak. Jadi nggak harus sama, makanya kita sediain 2 mata auger gitu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, 2 tantangan di proyek pemancangan seed pile di Kali Grogol ini adalah pohon dan juga rumah warga di pinggir kali. Namun menurut Pak Ardi, setelah melakukan sosialisasi di kelurahan, warga yang memiliki rumah di bantaran kali dengan sadar membongkar rumah mereka. Ya di sini ya dampaknya atau tantangannya ya ada ya. Di sini ada banyak pohon dan rumah-rumah di pinggir kali ini. Tapi alhamdulillah dari kita sosialisasi di kelurahan untuk rumah-rumah yang di pinggir kali ini warganya sudah mengetahui dan untuk ikut support juga sih. Mereka ini udah bongkar masing-masing atau sendiri. Sementara untuk pohon, awalnya mengalami kendala, yakni izin penebangan dari Dinas Pertamanan Jakarta. Namun belakangan karena sudah mendapatkan izin, maka pihak kontraktor bisa memotong kurang lebih 42 pohon di pinggir kali ini. Alhamdulillah kalau sekarang udah nggak ada, Pak. Awalnya itu kendalanya ya di izin penebangan pohonnya. Cuma baru kemarin sebanyak 42 kalau nggak salah. Sudah dapat rekonteknya dari Dinas Pertamanan. Jadi kita udah dapat izin untuk penebangan pohon. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah dijelaskan Pak Ardi di awal episode ini bahwa proyek ini merupakan proyek permintaan warga agar bisa mengatasi luapan dari Kali Grogol ketika debit air Kali Grogol tinggi. Oleh karena permintaan warga, maka tanggapan warga pun jelas positif terhadap proyek ini. Ya tanggapan warga ya ini kan karena permohonan dari warga ya mereka mau support gitu loh untuk pekerjaan ini supaya kan tidak terjadi banjir lagi di daerah ini atau lokasi sini. Mudah-mudahan ya cuaca mendukung ya karena biar pekerjaan kita lancar dan warga setempat atau wilayah setempat ya. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Ardi berharap proyek pemancangan seed pile sepanjang 420 meter ini berjalan lancar dan akhirnya bisa bermanfaat bagi warga di sekitar wilayah ini. Mudah-mudahan ya cuaca mendukung ya karena biar pekerjaan kita lancar dan warga setempat atau wilayah setempat ya untuk mensupport dan mendukung pekerjaan kita ini biar kita sampai
November ini lancar-lancar saja gitu. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Kali Grogol untuk melihat proyek milik Dinas Sumber Daya Air DSDA yang dijalankan oleh kontraktor PT Lesindo Utama Sakti dengan subkontraktor alat berat PT Surya Mandiri Perkasa. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.